warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini Wijayanti dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Perina Melia Santi, SSMPD, untuk membuat vlog mengulas kumpulan cerpen atau novel Indonesia. Pada video ini saya akan mengapresiasikan novel yang berjudul Selamat Tinggal Pagi, Selamat Datang Senja. Novel Selamat Tinggal Pagi, Selamat Datang Senja, penulisnya yaitu Anif Hasanah, penerbitnya Laksana, dan ini cetakan pertama Juli 2018 dengan jumlah halaman 256 halaman. ISBN 978602407474. Sinopsis pada novel Selamat Tinggal Pagi, Selamat Datang Senja yaitu menceritakan seorang fotografer yang bernama Bayu. Bayu juga memiliki seorang istri yang bernama Kana. Tetapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama karena Kana meninggalkan Bayu dengan seorang lelaki yang Kana cintai. Sejak kejadian itu, Bayu menjadi seseorang yang sangat pendiam dan juga banyak berbicara. Dan Bayu bertemu dengan Kiama. Bayu melihat Kiama yang akan menyatakan perasaannya kepada seseorang. Akan tetapi Kiama tidak jadi menyatakan perasaannya karena puisi milik Kiama itu hilang. Sehingga ketika Bayu pulang, Bayu melihat secari puisi di tepi jalan dan Bayu ingin mengembalikannya kepada Kiama, tetapi Kiama sangat tergesa-gesa saat itu sehingga tidak jadi untuk mengembalikan puisi tersebut. Dan sejak kejadian itu mereka jadi tidak pernah bertemu kembali. Bayu menjual kameranya dan kebetulan pembelinya itu Kiama. Sehingga dengan kejadian itu Bayu dan Kiama sering bertemu dengan acara apapun. Seperti halnya Bayu yang mementori sahabatnya Kiama untuk belajar mempotret yang memuaskan dan yang hasilnya bagus. Dan akhirnya Bayu dan Kiama memiliki perasaan yang saling menyukai. Akan tetapi Bayu tidak berani untuk menyatakan perasaannya kepada Kiama karena terpaut usia yang sangat berbeda di antara mereka berdua. Sehingga dengan dorongan teman-temannya Bayu dan sahabatnya Kiama, akhirnya Bayu berani untuk menyatakan perasaannya kepada Kiama dan Kiama pun menerima perasaannya Bayu. Tokoh utama pada novel ini ada dua, yaitu Kiama dan Bayu. Kiama berwatak percaya diri dan periang. Percaya diri Kiama yaitu pada saat Kiama menyatakan perasaannya kepada seseorang. Dan Bayu berkarakter penyayang dan bertanggung jawab. Ini terbukti ketika Bayu masih bersama dengan Kana. Bayu sangat menyayangi Kana dan mempunyai banyak cara agar Kana bahagia dengannya. Tokoh pendukungnya yaitu Haris dan Alin. Haris berwatak setia kawan dan bertanggung jawab kepada keluarganya dan selalu menyemangati sahabatnya Bayu ketika Bayu jatuh saat ditinggalkan oleh Kana. Sedangkan Alin berwatak percaya diri dan periang. Percaya diri Alin yaitu Alin selalu menunjukkan dengan terang-terangannya bahwa dia menyukai Bayu kepada Bayu. Dan Alin juga setia kawan kepada Kiama. Alin merelakan Bayu demi Kiama karena Alin tahu bahwa Bayu menyukai Kiama. Dan untuk alurnya pada novel ini yaitu menggunakan alur maju-mundur. Ini terdapat ketika Bayu masih mengingat masa lalunya dengan Kana dan Bayu kembali tersadar karena itu hanya masa lalunya dan Bayu harus menerima kenyataan bahwa Kana sudah meninggalkannya. Untuk latar yaitu menggambarkan tempat orang bekerja atau tempat orang mencari nafkah, yaitu studio foto. Ini sangat tergambar jelas seperti adanya kamera, banyaknya peralatan fotografer lainnya. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena selalu menyebutkan nama tokoh utamanya. Untuk bahasanya pada novel ini yaitu menggunakan bahasa sehari-hari sehingga memudahkan si pembaca untuk memahaminya. Pada novel ini mengandung tema moral. Ketika kita disakiti oleh orang yang kita sayangi dan ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, kita tidak memiliki untuk membalas dendam kepada
dia. Akan tetapi kita mencoba untuk merelakan dan mengikhlaskannya. Hal yang paling dominan pada novel ini yaitu nilai moral. Keunggulan pada novel ini yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh si pembaca, serta penggambaran emosi tokohnya benar-benar seperti nyata. Seperti halnya Bayu sangat membenci ketika Kana berbicara akan memilih lelaki yang Kana cintai. Emosi Bayu terhadap Kana benar-benar seperti nyata, akan tetapi emosi Bayu tidak emosi kasar, dia hanya seperti biasa saja. Ini terakhir kali Bayu melakukan ini kepada Kana. Kekurangannya pada novel ini yaitu ceritanya mengandung sedikit unsur seksual, sehingga anak yang di bawah 17 tahun berbahaya untuk